Kita ini hamba yang selalu menghitung-hitung musibah. Padahal musibah yang datang dipastikan lebih sedikit daripada nikmat yang diberi. Kita lupakan nikmat Allah, lalu kemudian kita hitung musibahnya, seakan-akan Allah itu zalim kepada kita. Ini kanud. Maka lihatlah hamba hari ini, mereka melupakan Allah SWT setelah diberi semua oleh Allah SWT. Bahkan umat Muhammad, umat yang paling dimanjakan Allah di antara umat-umat yang lain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana li rabbih lakanud. Sadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah Jumat yang Allah muliakan insyaAllah. Ketika syaitan atau ketika iblis dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah memohon ampun kepada Allah. Bahkan kemudian iblis meluapkan kemarahannya dan dia berikrar di hadapan Allah karena dia merasa dia dikeluarkan dari surga akibat adanya makhluk yang baru, yaitu Adam alaihissalam. Maka dia meluapkan kemarahannya kepada Adam, namun dia berikrar di hadapan Allah. Allah ceritakan dalam surat Al-A'raf, kata Allah, iblis berkata, qal fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah mengutukku dan telah membuatku dalam keadaan keluar dari surga, maka aku berjanji mulai hari ini akan kubuat anak Adam keluar dari jalan yang lurus. Kupalingkan mereka dari jalan yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan mendatangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapatkan anak Adam yang engkau ciptakan banyak bersyukur kepadamu. Ini diproklamirkan iblis di hadapan Allah dan kemudian Allah mengizinkannya. Tentu izin Allah ini muncul untuk menguji keimanan anak Adam, siapa yang layak dimasukkan ke dalam keindahan surganya. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Target iblis yang terakhir di ayat tadi adalah kita akan dibuat untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini target utamanya. Makanya Allah menyebutkan di dalam ayat yang lain, Allah katakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Hanya sedikit hambaku yang bersyukur kepada aku. Jemaah melakukan Allah. Syukur salah satu pembuka pintu surga. Allah tidak berharap banyak dari kita, karena kita tiada kuasa, kita tiada daya. Pujian kita kepada Allah tidak membuat Allah lebih tinggi, karena Allah sudah maha tinggi. Cacian kita kepada Allah, seandainya 1000 makhluk atau semua makhluk, tidak ada yang taat kepada Allah, juga tidak merendahkan Allah, tidak merendahkan derajat Allah.
Seandainya semua makhluk taat kepada Allah, memuji-muji Allah, juga tidak membuat Allah lebih tinggi. Allah Maha segala-gala. Allah hanya berharap dari kita, syukuri apa yang kuberi. Terima kasih kita kepada Allah, itu untuk menolong kita, bukan untuk menolong Allah Subhanahu wa taala. Allah sindir keadaan manusia, keadaan umat Muhammad di dalam surat Al-Adiyat. Allah katakan satu kalimat, innal insana lirabbih lakanud. Sesungguhnya manusia, benar-benar kata Allah. Allah pakai dua huruf taukid. Yang pertama inna, kemudian la. Innal insana lirabbih lakanud, kata Allah. Benar-benar, sesungguhnya manusia benar-benar kanud kepada Allah. Apa makna kanud? Secara bahasa, dalam tafsir Tabari, dalam berbagai macam tafsir, kanud itu tanah yang gersang. Namun ketika dimaknakan dalam ayat ini, jumhur ulama ahli tafsir mengatakan makna kanud iaitu hamba yang selalu menghitung-hitung musibah tapi melupakan nikmat. Kanud. Jadi benar-benar kita ini masuk ke dalam golongan kanud, kata Allah. Ketika musibah datang, kita hitung, lalu kemudian kita ingat-ingat, tidak kita lepaskan dari memori kita. Demam seminggu seakan-akan kita mengenangnya sampai setahun. Sedikit pecah kuku kita, sedikit kulit tertusuk duri, maka kita akan mengaduh-ngaduh sampai berbulan-bulan lamanya. Bahkan ada yang bersuuzan kepada Allah. Ketika Allah cabut salah satu dari anggota tubuh kita, kesenangannya, dipatahkan oleh Allah kaki kita, dibuat cacat, maka kita hitung sebagai musibah yang sangat besar. Ketika Allah cabut nyawa anggota keluarga kita, kita tangisi bertahun-tahun lamanya, kita sesali. Kita ini hamba yang selalu menghitung-hitung musibah. Padahal musibah yang datang dipastikan lebih sedikit daripada nikmat yang diberi. Kita lupakan nikmat Allah, lalu kemudian kita hitung musibahnya, seakan-akan Allah itu zalim kepada kita. Ini kanud. Maka lihatlah hamba hari ini, mereka melupakan Allah SWT setelah diberi semua oleh Allah SWT. Bahkan umat Muhammad, umat yang paling dimanjakan Allah di antara umat-umat yang lain. Umat Muhammad, lisannya bergerak mengucapkan kalimah-kalimah tauhid, maka bisa memberatkan timbangan di akhirat. Sederhana kalimat di bibir, tapi berat timbangan dengan kalimah tauhid. Bahkan umat Muhammad di akhirat nanti, orang yang pertama dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan Nabi Muhammad SAW yang membuka pintu surga pertama. Umat Muhammad di dunia dilahirkan dalam keadaan mukmin. Di saat Allah membicarakan berbagai ayat dalam Al-Quran, barang siapa yang kafir, maka dia mendapatkan neraka Jahannam khalidina fiha abada. Selama-lama dalam neraka, kata Allah. Kafir dihinakan, disiksa, tidak boleh keluar dari neraka walau sedetik pun, dan siksa tidak akan berhenti sampai mereka memohon-mohon kepada Allah untuk menghentikan siksa. Mereka ingin istirahat sebentar saja dari siksa. Allah mengatakan melalui malaikat, tidak ada istirahat untuk kalian. Mereka bermohon kepada penduduk surga, kirimkanlah kami setetes air dari surga untuk kami minum. Mereka menjawab, kami diharamkan memberikan minuman yang baik dan makanan yang baik untuk penduduk neraka. Itu kafir. Ketika kafir diharamkan surga, lalu disiksa dalam neraka, hari ini kita begitu saja dilahirkan menjadi seorang Islam. Tidak pernah kita minta, tidak pernah kita rencanakan. Lalu Allah pilihkan tanah Aceh sebagai tanah tempat kelahiran kita. Lalu kita diberikan iman oleh Allah melalui tanah nenek moyang kita. Allah kirimkan para pejuang-pejuang mujahid untuk mengirimkan Islam ke negara kita. Allah selamatkan iman kita. Dipastikan kita tidak akan menjadi penduduk yang selama-lama dalam neraka. Kalaupun masuk dalam neraka, maka Allah berikan kelebihan yang lain. Diberikan syafaat dari berbagai sisi. Hidup di dunia ketika bahagia dia bersyukur. Menjadi orang kaya dia sedekahkan sedikit, dikali lipatkan oleh Allah. Satu hal dia sedekahkan,
berkali lipat pahalanya menjadi 10. Paling banyak 700 kali lipat, tergantung dengan pengorbanannya. Satu perbuatan kebaikan diberi oleh Allah berpuluh-puluh kebaikan. Mengunjungi orang sakit di pagi hari didoakan oleh 70.000 malaikat sampai petang hari. Yang datang di petang hari mengunjungi saudaranya yang sakit, malaikat mendoakannya, 70.000 malaikat mendoakannya sampai pagi hari. Yang membaca ayat kursi saja setelah selesai salat, kata Rasulullah, man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi ba'da duburi kulli salawat, setelah selesai setiap kali waktu salat 5 waktu, dia menzikirkan ayat kursi tidak pernah tinggal seumur hidupnya. Itu saja, kata Nabi SAW, lam tamna' bainahu wa bainal maut illa al-jannah. Kalau dia mati, tidak ada yang bisa mencegahnya masuk surga. Orang kaya bersyukur, diberi kebaikan oleh Allah. Ketika sakit dia bersabar, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah. Ketika dia berdosa, Allah membuka seluruh kesempatan, datanglah di pagi hari. Kalau engkau tidak sempat datang di pagi hari, datanglah di waktu zuhur. Aku masih menerimamu. Bahkan datanglah di waktu malam. Bahkan di tengah malam, Allah tidak pernah tidur untuk menunggu hamba yang berdosa. Kalau engkau penuh dengan kesulitan dan merasa dosamu terlalu banyak, kata Allah, ananas sama', seandainya kususun dosamu sampai setinggi langit, laghafartani lastaghfartani, seandainya engkau memohon ampun kepada aku, laghafartuka, kata Allah, aku ampunkan engkau. Setinggi langit, berulang-ulang engkau lakukan dosa, aku ampunkan engkau, kata Allah. Ini hamba dimuliakan oleh Allah, dimanjakan oleh Allah. Kita umat Muhammad dipelihara oleh Allah. Tapi sayangnya, kita tertimpa penyakit kanud. Kita tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada Allah. Setelah diberi segala-gala, kita lawan Allah. Yang Allah larang kita lakukan. Allah larang untuk melakukan maksiat. Jangan minum khamar. Itu yang menjadi amalan harian kita hari ini. Bahkan pemuda-pemuda kita hari ini yang berada di bawah naungan kalimat Serambi Mekah mempermalukan kita, terkenal di luar sana. Mereka narkoba, sabu-sabu. Asal bicara masalah ganja, maka nama yang pertama sekali diingat adalah kalimat Aceh. Ketika Allah menyuruh salat, kita tidak taat pada Allah. Bahkan ada yang berani meninggalkan Jumat. Rasulullah SAW mengatakan, man tarakal Jum'ah salasa marrat, barang siapa meninggalkan Jumat atau Jumat 3 kali Jumat, tahawunan, meremehkan, tidak sakit, tidak ada uzur, cuaca baik-baik saja, dia tidur di rumahnya, dia bersembunyi di balik tirai-tirai di kedai-kedai tertentu, 3 kali meremehkan, tidak harus berturut-turut dari semenjak masa baligh, kata para ulama, 3 kali tidak solat Jumat, maka Allah stempel hatinya, wa kutiba minal ghafilin, maka Allah catat dia termasuk golongan daripada yang ghafilin, yaitu orang-orang yang lalai. Kita lawan Allah setelah Allah membuat kita penuh dengan kekayaan. Ketika maghrib datang, kita lewat di depan kafe, kedai-kedai kopi, Masya Allah, lampu dimatikan, tirai diturunkan, orang di dalam penuh duduk. Azan telah selesai, iqamah dikumandangkan. Tidak ada yang bangkit dari kedai kopi tersebut. Lalu kita berbangga dengan meletakkan nama kedai kopi, nama-nama yang Islam. Kita pelihara orang tidak solat di dalamnya. Kalau seandainya kematian datang kepada kita, seluruh dosa orang yang tidak solat maghrib berada di kedai kopi kita, Allah catat dosa mereka, lalu Allah limpahkan kepada kita sampai ke alam kubur kita tersiksa. Yang buka bisnis kok galak, hana fikir kedai Syam bacut. Seharusnya ketika datang waktu salat, usir mereka, tutup, usir semuanya, baru selamat. Kalau tidak berani melakukan itu, jangan buka bisnis yang menimbulkan dosa jariah. 7 generasi hebatnya bisnis kita jalan, tapi ketika orang memanfaatkannya menjadi dosa, belum lagi disediakan fasilitas wifi yang kemudian mereka jadikan sebagai alat untuk bermain judi, seluruh dosanya ditimpakan kepada pemilik kedai kopi. Nyuruh memegah kedai kopi kerana bud kita nyuruh kedai kopi tapi. Jemaah menakan Allah, kita lawan Allah. Inilah kanud.
Makanya Allah katakan dalam surat Al-Adiyat. Jadi kanun itu dalam surat Al-Adiyat, tapi ingatlah dan lihatlah, kalau kita perhatikan dari awal surat, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kuda-kuda yang berlari kencang. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda yang berlari kencang. Fal muriyati qadha, mengeluarkan asap yang menimbulkan api di bawah tapak kakinya. Fal mughirati subha, dan mereka kemudian menyerang di waktu subuh. Fa atharna bihi jam'a, dan mereka telah berada di tempat-tempat yang untuk diserang di dalam keadaan berkumpul. Semua Allah sebutkan tentang kuda yang berlari kencang. Sebenarnya ayat ini itu bicaranya tentang kiamat. Maksud Allah adalah kiamat itu datangnya bagaikan serangan tiba-tiba. Itu maksud Allah dalam Al-Adiyat. Itu metode datangnya kiamat. Sedang duduk, sedang tidur, tiba-tiba berbunyi sangkakala. Tidak ada yang menduga, bagaikan kuda yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah pasar untuk menyerang orang-orang pasar. Begitu maksud Allah Subhanahu wa taala. Namun anehnya, di ayat yang berikutnya Allah baru menyebutkan innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia benar-benar tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Dalam ulumul Quran itu ada salah satu ilmu namanya munasabah, yaitu mencari hubungan antara ayat dengan ayat. Kenapa Allah sebutkan kuda, lalu kemudian tiba-tiba Allah sebutkan manusia tidak tahu berterima kasih? Walaupun ayat itu bicara tentang datangnya kiamat, para ulama mengambil hikmah dengan mengatakan, lihatlah kuda, perhatikanlah kuda. Kuda dijadikan sebagai alat untuk berperang. Ketika diajak berperang oleh majikannya, kuda tidak pernah peduli majikannya melakukan perang apa, dengan siapa berperang, untuk apa berperang. Mereka tahu resiko ikut majikannya. Panah akan tertembus ke leher mereka. Tombak akan menembus wajah-wajah mereka. Kuda tahu resikonya. Mereka bahaya. Tapi kenapa mereka ikut dengan tuannya? Hanya karena satu alasan. Sebelum terjadinya perang, tuannya lah yang memberinya makan, mencari rumput untuknya, memandikannya pagi dan sore, kemudian memasukkannya ke kandang, dibakar sesuatu untuk tidak digigit oleh nyamuk di sekitaran kandang, dipelihara mereka. Ketika mereka dipelihara, diajak oleh tuannya untuk mengorbankan nyawa, mereka tidak peduli. Nyan kuda, hanya baru diberi makan oleh tuannya saja mereka berterima kasih. Mati kakeh mati, lamprang mati, hana peduli. Kami ditembus, kami siap membela bersamamu wahai tuan kami. Padahal apa dosa kuda? Mereka tidak berpolitik, mereka tidak punya partai, mereka tidak tahu perang apa, tapi mereka yang paling banyak dikorbankan. Kenapa kuda berkorban? Hanya karena berterima kasih kepada tuannya. Nyan binatang. Binatang tahu cara mengucapkan terima kasih. Masya Allah, kita hari ini dipelihara bertahun-tahun oleh Allah. Diberikan anak dan isteri, diberikan kerja, diberikan gaji, diberikan iman dan Islam untuk masuk ke dalam surga Allah. Tidak tahu berterima kasih. Tidak bisa berterima kasih. Sungguh terlaknat manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah melakukan Allah. Sebagai penutup, perlu kita berfikir. Ada satu hadis ketika Nabi mengatakan salah satu penduduk neraka yang paling banyak adalah perempuan. Ditanya oleh sahabat, kenapa perempuan itu ya Rasulullah? Apa dosa mereka ya Rasulullah? Kenapa perempuan paling banyak dalam neraka? Apa jawaban Nabi? Yaitu mereka yakfurnal ihsan wa yakfurnal ashir. Perempuan yang paling banyak dalam neraka mereka yang kufur dengan kebaikan dan kufur dengan suami mereka. Bagaimana maksudnya ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Lau ahsanta ila ihdahinna ad-dahr." Ketika engkau berbuat baik kepada istrimu bertahun-tahun lamanya, lalu kemudian terjadi masalah dengan istrimu, ada sengketa sedikit, engkau punya kesilapan dalam keluarga, lalu mereka atau istrimu berkata, "Ma ra'aitu minka khairan qad." Selama kamu kahwin, selama kita menikah, tidak pernah engkau berbuat baik kepada aku. Yang tiga salahlah kau. Langsung isteri mengucapkan, engkau tidak pernah berbuat baik kepada aku. Padahal selama ini bertahun-tahun diberikan nafkah, diberikan belanja, semua diberi, kasih sayang diberi. Sekali salah, dilupakan kebaikan kita. Itu saja isteri haram masuk surga. Wajib dalam neraka, isteri yang begitu.
Jamaah melakukan Allah. Kalau sesama manusia tidak tahu terima kasih adalah menjadi penduduk neraka, bagaimana tidak tahu berterima kasih kepada Allah? Maka oleh karena itu, berfikir ulanglah. Baik tak lawan Allah. Dan katanya para pemimpin, wajib amar ma'ruf, nahi mungkar. Jangan biarkan orang bertumpuk-tumpuk di desa kita hanya untuk melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan berikan bala. Ketika diberikan bala, bukan hanya yang duduk di kedai kopi watai maghrib bunuh yang kedang. Mandum katanya, masjid-masjid gahapuh mandum oleh Allah. Semuanya. Maka di saat itu, buatlah perjanjian. Jid bukan, jid bisnis gampung kamu, tapi baik coba-coba lawan Allah. Itu untuk memelihara kita semuanya. Semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang menjadi hamba yang kanun. Mudah-mudahan bermanfaat.